Kau tak memerah. Spesial person Haru Langit. Dan selalu mati berdiri. Sebenarnya gambaran anu saja, idealisme. Kan kita mau berkarya dengan ideal kan? Ya. Oke. Kira-kira begitu, jadi ada langitnya. Kita mau perasaan yang kaya seperti perasaan haru gitu. Ya, kira-kira begitu. Karena kalau cuma sedih, melankoli atau apa, perasaan marah-marah, kita mau punya itu semua dan kita mau kekayaan. Perasaan itu yang kita olah, terus ada olah rasanya, ada olah pikir. Terbenam di hati di sanubari yang mengejar diri sendiri, patahkan taji. Kau tak memerangi pelitnya hari dan selalu mati berdiri menjelang pagi. Terlalu pagi, serahkan mimpi terdengar bahasa sesaat tersesat. Haru Langit. Iya. Oke, kembali lagi bersama kita. Sing with you. Nah, sekarang kita sudah sama-sama spesial person Haru Langit. Oke. Kita Saya penasaran dengan nama bandnya, Dok. Itu kira-kira filosofinya apa? iya. Haru Langit. Biar dari Bapak Haidil dulu coba. Iya. Iya. Haru yang melangit atau bagaimana? Sebenarnya karena band ini sudah terlalu lama kan, jadi saya sudah agak-agak lupa dengan filosofinya. Karena sudah lama vakum juga toh. Yang hafal Iya. pian kayaknya. Beda. Lain. Nah, dia yang pengen desain briefnya kemarin. Iya. Haru Langit sebenarnya gambaran anu saja, idealisme. Kan kita mau berkarya dengan ideal kan. Ya. Oke. Kira-kira begitu, jadi ada langitnya. Kita mau perasaan yang kaya seperti perasaan haru begitu. Ya, kira-kira begitu. Karena kalau cuma sedih, melankoli atau apa, perasaan marah-marah, kita mau punya itu semua dan kita mau kekayaan. Perasaan itu yang kita olah, terus ada olah rasanya, ada olah pikirnya. Bukan olahraga ya? Bukan, beda. Ini musik. Ya, Musik. Jangan olahraga gitu ya? Maaf. Aduh, jangan begitu Le. kira-kira begitu. Kaks, ini tadi judul lagunya apa ini kira-kira? Yang tadi barusan dibawakan. Frekuensi patah hati. Frekuensi Patah hati. patah hati. Judulnya itu. Iya. Patah hati. Oke. Itu terinspirasi dari mana, Kaks, kira-kira? Anu, Liriknya. Kata anu coba kita hilangkan. ceritanya Friendly nih. Iya. Kau Benny. Iya. Oh, ceritanya Kaks Friendly. Aduh. Hah? Jelaskan dulu dari Anu, dan itu lagu kita buat sesuai ceritanya Friendly saja. Dia punya struktur cerita kan, tapi dia punya liriknya itu kita kemas supaya dia bisa membuka makna yang seluas-luasnya. Orang bisa tafsir kemana saja begitu. Iya. Oh. Makanya kita lebih multi tafsir berarti. ya, berarti makanya kita agak puitis.
Kalau band-band sekarang kan begitu, dia strike to the point, dia punya makna begitu kan. Kayak band-band sekarang. Nah, cuma sekarang Kebanyakan band-band sekarang. kebanyakan, iya, kira-kira begitu. Ini Haru Langit berawal dari sejak kapan kira-kira? Mungkin saya ke kakak Ito atau kakak Erik. KKL. Haru Langit ini setahu saya dari 2010-2011. Ya, dia berdirinya 2010-2011. Ya, udah 2009. Ya 11 tahun deh. Ya. 11 tahun. Nah dulu di situ masih ada SMP mungkin ya, makanya sekarang masih. Oh tidak. Sorry. Masih ada kan? Eh, Masih ada. masih jalan sampai Masih sekarang. produksi diam-diam. Iya. Berarti berdirinya masih sampai sekarang. Ya. Oh, ya, Berarti kalau ada project kalau ada event-event yang ngajak main masih bisa. Masih bisa main. Eventnya Haru Langit sendiri dia tidak event kecil, event besar dia. Event besar dia. Oke. Atau Dia pilih. masuk di event Itu dulu dia di mana-mana ada. iya betul. Kemarin di The Secret dia ada. Oh, dominan. Ini kira-kira arahnya band ini genrenya kemana kira-kira ini? Haru Langit ini. Genrenya, Tok. Genrenya. Apa maksud genre ini? Atau mungkin Genre itu jenis musiknya ya. Iya. Jenis musik. apa istilahnya itu dulu ya? Pop alternatif apa gimana coba? Iya, sebenarnya genre itu media yang klasifikasikan. Iya. Oh, Ya kalau kita berkarya bebas saja. Mau genrenya apa, Yang penting kita bisa Mengapresiasi, Iya, kita bisa menyalurkan. menyalurkan kegelisahan di dalamnya. Iya. Nah, jadi tidak menentu di satu genre begitu. Ya. Tidak yang harus benang merah. Kita pop. Iya. Bisa jadi rock. Bisa jadi rock, bisa jadi. Ada beberapa yang ada juga ya, yang genre yang mungkin masuk ke rock juga. Ya, kalau dia punya umumnya kita biasanya masuknya dalam alternatif, piano rock. Iya begitu. Piano rock. Iya, soalnya sugesnya ada juga. Iya kan? Dulu pernah saya ditanya juga sama teman, itu kamu ya? Lupa ya? Saya bilang, kalau kamu dengar kayak begitu, ya begitu. Teman yang lain juga bilang, kalau deh kamu ya? Oh begitu? Begitu. Jadi Bebas. Tergantung bebas, pendengarnya maksudnya begitu. kita buat itu, ya mungkin dibilang ya itu sudah Haru Langit punya musik kan? Cuma takutnya ada orang yang seleranya dangdut pas dia dengar. Dangdut. Kayaknya dangdut. Oh begitu. Kan Itu bebas. kan kita buatnya sesuai perkembangan teknologi. Iya. kan? Iya. Kalau teknologi berkembang kita ikuti juga. Gitu. Soalnya kalau kayak saya pendengar ya, Iya. sekarang itu bebas tentukan. Saya rasa ini kayaknya British, pop British. Pop British. Pop British. Iya, betul. Bisa jadi. Bisa. Tergantung kemana. Kalau untuk Haru Langit sendiri kira-kira tiap-tiap orang ini kira-kira referensi musiknya kemana kira-kira? Beda-beda. Beda-beda. Mungkin saya ke kakak Friendly dulu. Ah, Kira-kira kemana kak arah referensi musiknya nih? Saya bebas mau keroncong dangdut Oh, bebas. Melayu dia. Ya, bisa di. Iya, karena mulai total. Semuanya didengar. Yang disuka, Oke. yang lebih Dominan. yang paling kau suka Jen? Apa sih? Ah. Yang kau sekali? Mungkin rock, metal. Oke. Melayu total. Pokoknya jangan lemah metal. Belajar ini kak sejak kapan kira-kira? Main Kak Friendly sebagai apa di Haru Langit? Saya manajer. Oh manajer. Bass. Dia sebagai vendor. Oh, bukan bas. Saya kira maskot. dia vendornya. Haru Langit. Saya di Haru Langit pemain bass. Sejak kapan kira-kira, Bo? Kak main bass? Sejak SD kayaknya, SMP Oh, kayaknya. SMP. Oh gitu. Kelas berapa? Oh, Kelas 3 kayaknya. Tes sekolah waktu kelas 3 itu. SMP terakhir sekolah. Habis itu berjuang survive. Wandi. Apa ya? Basic apa? Blues. Iya, saya basic kalau untuk gitaris itu basic umumnya kan blues dong. Tapi kalau untuk musik saya kalau di era 2010-an saya lebih suka dengar yang UK. Musik-musik Inggris.
Inggris. Ya British lah. Yang ke situ-situ. Musik instrumen. Iya, iya, iya. Nah, ke situ masuk ke Indonesianya juga dengar-dengar yang kayak musik-musik kayak begitu waktu itu. Oh, lebih ikut ini apa? Pokoknya aliran musik yang lama. pop British gitu. Karena di 2009 itu saya sama Aidil pernah ikut Amel Wanted yang pop apa ya? Iya, satu minggu kita. Iya. Oke. Sampai Amel Wanted itu Manado ya? pop kayak American Reggae kayak begitu lah. Elektro. Oh iya. Mungkin ke Kakak Tito dulu. Tito. Oh bukan ada dulu. Apa Jangan, itu? tidak. Karena ini harus musik ini. Kancing napaan itu perut itu. Sudah. Kalau oke, di sini aman. ada Di Angel frame Angel. aman ayah. Oh iya. Apa ini? Cik, kamu tanya saya. Awal ini Kak. Iya. Awal main musik. Banyak titiknya. Awal main musik dari SMP lah. Main pang dan biasa. Pang. SMP 2 main pang. Masih pakai Taman Gor. lem Fox bar Iya, masih pernah. Oh iya. Pernah sekali begitu. Oh. Makasih muak-muak. Bukan lem Fox begini taruh di rambut Lem tuh. Fox selalu bukan dihirup le. Bukan di rambut. Fox Zaman kayu. Iya, Fox kayu. Putih bukan Putih kuning. itu putih. Kalau dari selera musik sendiri sih sebenarnya di tahun 2010 itu sudah move on dari metal punk. Iya. Itu move on ke Angel Wave mungkin. Angel and Wave. Oke. YouTube. Iya. Lebih ke situ lah. Iya. Apa ya? Astaga, senyum benar. Di dadanya ada simbol sebenarnya. Iya, ada di sini. ada. Apa? Karena secara tidak langsung memang Angel Wave yang merubah selera musik gitu. Ya, ternyata lebih konstan dari metal ke British itu kayaknya sesuatu yang Di kontras ya. ya kontras sekali kan. Apa yang bikin kau yang awal-awal main gitar? Apa yang bikin kau kayaknya kalau main musik saya beli gitar? Iya. Saya suka, melodi saya suka dilihat. Oh, lead. Ada. Oh, gak suka. Punya poin tersendiri berarti Kak. Zaman sekolah jadi kita mau membangun eksistensi itu kan harus Iya. ada keahlian kan, skill. Dan zaman itu musisi paling ya ada tempatnya lah di setiap pergaulan gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan. Sampai Selain memang suka di musik kan, Heeh. selain memang minat sukanya di musik, kenapa pilih gitaris karena itu gitu, kurang lebih seperti itu dah. Oke. Sekarang kita ke Kakak Aidil. Kalau saya di Haru Langit posisinya vokal synthesizer. Iya. Bukan piano kayak Chris Martin. iya. Oh. Sampai referensi itu, kalau saya suka genre-genre itu world music saya suka juga, Iya. alternatif suka, folk suka. Cuma yang saya tidak terlalu suka itu musik-musik TikTok. Sekali itu. Coba nana. Tangan itu. Makanya Haru Langit itu lekat-lekat ya kayak selera musiknya kita semua ini. Ada Radiohead, ada Sigur Rós, YouTube. ada YouTube, ada Oasis, terlalu ke Inggris. Iya. Iya. Ya kita juga tidak lupa dengan notasi-notasi lokal ya, karena kita berangkat dari sini. Iya. Kira begitu. Dan untuk notasi lokal itu Wandi yang selalu mewakilkan. Ya Wandi. Kakak Wandi. Wandi dan Cito. Oh. Wandi Iya. selalu mewakilkan itu. Terus? Kalau Iya. ada hoa-hoanya, Iya. sama-sama sudah. Otak etnik. Iya. Besar di etnik soal. Karena kalau kita mau ikut kulturnya UK asli, apa ya? Mereka sudah bawa kulturnya sendiri toh. Iya. Masa kita tidak bawa kita punya kayak gitu. Yang harus pendengar tahu itu sebenarnya sih menurut saya apa yang khas di musiknya band itu toh. Kalau dia sudah bawa dia punya ini, masa kita mau ikut itu toh? Kita punya sendiri kayak begitulah untuk menghidupkan itu musiknya band. Menurut saya begitu. Kalau bisa memperkenalkan budaya lewat musik kenapa tidak? Ya. Iya. Ya. Betul. Ya. Kalau Kakak itu Kakak Erik Kita salah itu ini. ya sudah lewat. KKL. KKL. Iya.
saya sih Iya. awal bermusik ya. Iya, iya. Dance. Break dance dia lah. Dance dulu awalnya. Kan dulu masih langsing. Break dance. Cheerleaders dulu. Oh, iya. Oh, Yang paling atas. Piramid. Saya kira itu apa kan SMA satu SMA tadi. Iya, betul. Bad Boys, Bad Boys. Ya di situ. Terus kalau apa ya dari SMP ya mulai bermusik. Terus awalnya saya juga bukan pemain drum sih. Ya, Keyboard elektro. Ya bisa dibilang seperti itu. Organ tunggal begitu. Solo keyboard Ya. Kalau Erik dulunya dia punya studio rental studio kan, jadi wajar. di atas ini. oh, itu nama studionya apa dulu? Tadi Erik Kak Ceni. Ya bukan main drum. main apa dulu? Saya awalnya main gitar. Dance aja di belakang panggung. Dan jadi bukan semua. Saya malu kan. Di belakang panggung. Tapi gaji sama. Nanti main rekam. Sorry, saya ralat. Awalnya saya rodis. Astaga, justru Di Bad Boys. Angkat alat apa. Padahal saya juga kan main seker di sini. Saya juga kan main seker. Saya sempat nonton dia di Maroya. Ya. Ya, karena Oh Kak Erik pernah Iya. sempat di Maroya. Sempat. Itu sempat Maroya berarti Kak. Iya, sempat di Maroya. Di Maroya lumayan juga sama Aco, sama Ruli Rustam, sama Cua. Iya. Ya itu Instrumen yang pertama kau kenal bass atau drum? gitar. Oh gitu. Oh main gitar dulu berarti. Dulu saya lead. Second. Lead second. Iya, jadi di Maroya itu lumayan lama juga. Di situ sebenarnya saya menanggung berat malu sekali. Karena apa kira-kira itu Kak? Karena tuntutan. Oh tuntutan. Ya, harus Harus tiba-tiba jadi drummer. dari pemain bass dulu sempat juga kemarin. Kenapa dia Haru Langit langsung tiba-tiba jadi drummer? Sana yang drummer. Oh di Haru Iya. Langit kemarin kita awal kumpul saya awalnya ya belum Haru Langit. Masih ada nama bandnya satu. Saya Ideal Friend itu pemain bass semua. Bukan wifi. Iya itu. Pemain bass semua kita itu kumpul pada saat itu. Terus kita mau apa ini? Mau berkarya, bikin lagu. Nah, udah tuh kita pilih ini coba main drum. Nah, coba-coba lah belajar main drum. Kebetulan ada sedikit. Ada alat musik di rumah. Ya. Pada tidak diajak main. Iya. Itu juga dan saya apa ya? Saya senang sekali kalau satu band dengan Friendly ini. Sebenarnya sama tidak ada. Iya. memang dari dulu. Iya, jadi begitu. Kalau jenis musik yang saya suka itu untuk yang pas di Haru Langit itu dari alternatif. Oh lebih ke situ berarti Kak. Romance, ya. Oh, oke. Sama kan itu juga perspektif. Ya, Valentine deh. Oh, gitu. Beda itu beda genre. Waktu awal saya bermusik saya lebih ke Bram Laregi. Ada jamnya. Om Bram. Iya. Jadi begitu kira-kira. Lumayan sakit-sakit. Kira-kira Kak hal-hal apa ini Haru Langit ini yang dibuat setelah naik ke panggung? Nah, Kayak hal-hal unik apa? Biasa kan ada yang gugup kencing-kencing. Itu kan umum sekali. Kalau untuk Haru Langit Ritual. ritualnya kira-kira apa yang unik ini? Biasa kalau saya kan loncat-loncat. Ah, Kasih lagu gugum. Kalau Erik dia sebelum manggung dia ritual main junuk tuh. tidak. kira-kira apa ini? Kalau Langit itu sebelum manggung setahu saya harus dibayar dulu ya. Oh harus itu dulu Kak. Iya betul harus deal dulu Sampai turun dari panggung sudah lega kan. Long, Oh, iya. main, nggak ada beban, aduh kapan dibayar ini? Gitu. Sekarang kesibukan Haru Langit ini. Kesibukan masing-masing. Masing-masing punya kesibukan. Punya Iya, kesibukan masing-masing. Oh, Makanya belum fokus untuk produksi lagu lagi Iya. ataupun Kita punya kesibukan karena semua sudah berkeluarga. keluarga. Masih ya. Iya. jadi sudah bisa total. jadi ya. sekarang mungkin bisa Ketemunya harus buat janji dulu. Kalau dulu memang tidak baku panggil apa semua sudah. ketemu. Sekarang ada keluarga Tapi semua. untungnya dulu sudah banyak karya yang Iya. sama Haru Langit. Oh, gitu ada berapa kali ya? 4 album kalau nggak salah. 4 album sekarang ini. 4 album Oke. dulu itu sampai di 2015-14 lah kita produksi. Vakum yang tidak sia-sia. Itu 4 album. Jadi kita investasi memang, oh kita mau vakum nanti bikin Hmm. itu. Gua ada 4 album. Satu album barat. Yang barat semua.
10. Mungkin teman-teman Belum banyak tahu itu. teman-teman penonton penasaran kira-kira siapa otaknya di Haru Langit ini untuk masalah aransemen. Oh, Kaks Aidil. Iya. Lebih dominan. Ya Iya. dominan sebenarnya karena kebetulan waktu itu saya punya Fasilitas. production house toh. Oke. Home recording. Karena saya punya PH. Sekarang kan Erik juga sudah punya PH. Wandi juga Wandi dari dulu sudah punya PH kan. Iya. Cuman dia apa dulu kawannya? Dijual semua itu, baru Oh. pindah ke kaos itu lagi, baru sekarang gitu. Oh, sorry. Iya. Karena kebetulan saja sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau teman-teman semua sebenarnya bisa produksi sendiri. Iya. Cuma karena kebetulan saya punya fasilitas waktu itu dan punya keahlian sedikit, nah, saya buat-buatlah sedikit-sedikit. Sampai sedikit-sedikit ya. Jadi 4 album ternyata. Jadi 4 album. Iya, soalnya sebagian besar itu otaknya lebih banyak di kau kan. Badannya, Badannya di kau. badannya lagu. Iya. Apa tips-tips yang maksudnya bisa buat aransemen? Karena aransemen unik-unik bisa bilang. Lebih perbanyak sakit hati mungkin. Supaya Iya. Sorry. Aduh, tuh. Jangan. Oke, sorry. Bagus. Sorry. Iya. Ada satu Kaks Freddy. Inspirasimu itu. Di zaman itu ya. Oh iya, zaman itu jujur dengar lebih banyak Coldplay, Radiohead, Oasis tidak terlalu. UK ya pokoknya. UK pokoknya. Lebih banyak Sigur Rós. Banyak juga Sigur Rós itu pengaruhnya Iya. besar juga. besar pengaruh di 4 album itu, keempat album itu. 4 album. Tapi ini Kenapa nanti kena apa? lirik-liriknya Kaks mengarah kemana semua kayak apa ceritanya ini? Kira-kira mengarah kemana semua ini? Iya, sebenarnya begini. Lebih banyak kemana? Dominan kemana kira-kira? Dari 4 album semua ini? Sosial politik mungkin ya. Iya, ada juga yang ke situ. Ada yang ke politik. Sebenarnya Ada juga ke situ banyak juga ya. sebenarnya begini toh. Hampir sama dengan semua anak muda. Kita orang juga Iya. mau terlihat kita punya band itu hebat. Dan analisisnya dalam tuh melalui karya-karyanya. Nah, mungkin itu sebabnya tuh orang vakum sekarang karena sudah sadar. Oke. Ya, pembuatan lirik kemarin itu prosesnya masih instan. Kayak begitu. Bergantung dengan data-data yang hanya ada di pikiran, yang diingatan. Jadi memang kekurangan referensi, kekurangan ini. Hanya bergantung dengan wawasan pribadi, wawasan masing-masing buat lirik. Kira-kira begitu. Jadi makanya kita evaluasi besar-besaran ini. Kita mau bikin ulang dia punya lirik. Iya. Mungkin ada sebagian notasinya. Karena ada misalnya notasi-notasi kayak di lagu judulnya Keluh. Ada yang akrab-akrab sedikit kita dengar dengan lagunya ini begitu. Itu mau dirombak. Itu mau dirombak lagi. Banyak beberapa lagu. Cuma ada beberapa lagu juga yang sudah mapan. Iya. Misalnya Frekuensi Patah Hati. Sudah jelas dia punya ketepatan maksudnya pas kita dengar sekarang itu tepat, kita punya orientasinya jelas. Gitu. Kalau yang lain macam Keluh kan, Iya, di Tanjung Karang atau di Tanjung Karang masih agak lebay sedikit. abu-abu, lebih sedikit. Ada. Cuma yang patut dihargai itu kemauannya, Iya. Oh, iya. semangatnya kan. Saya yang suka lagu itu tuh yang sejuk rasa, yang kurasa, na 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 na. Oh itu keren itu. Tanjung Karang ya. Nah itu juga waktu ulang tahunnya Fendi Itu kira-kira judulnya apa itu Kak? di Tanjung Karang. Oh di Tanjung Karang judulnya. Itu ulang tahunnya Fendi itu. Oh saya kira Ya. liriknya terinspirasi dari Kak Friend. Dari ulang tahunnya Fendi. Ulang tahunnya Kakak Friend. Kakak Fendi. Jadi Kakak Fendi dia bilang acara. buat acara, dia buat party Iya. ulang tahunnya. Jadi orang pikir orang ini mau ditraktir, ternyata disuruh tambah-tambah. Memang dia apa? Ya. Oh makanya tercipta sejuk rasa, yang kurasa. Iya, Oke kebetulan juga oke. ada Kajo, kalau kamu orang tahu Kajo. Iya. Iya itu temannya kita juga Kakak Jo. Ketika itu dia tersakiti kan. Kecelakaan.
Kalau ini kayaknya tiap hari curhat ya. Kalau beda, Dasmar ya. Sesi Sorry Kak Jo. Sorry Kak Jo. Tapi itu hanya Sorry Kak Jo. Iya. Oke. Tapi itu memang apa ide-ide kita di masa itu ya, di usia Iya. itu. teman, tongkrong. Kalau kita keluar dari pemikiran itu kita ini kita dulu ya, coba lihat ulang lagu begini sekali kita berpikir zaman itu. Segininya kita sampai jadi saya pernah dikasih tahu tuh sama band kritis. Maksudnya apa band kritis? Iyo, gila lagunya kamu kritis ya. Oh tidak, mungkin idealisnya kita orang jatuh di situ. Nah, jatuhnya saya sendiri, saya rasa saya idealisme itu jatuh di band ini begitulah. Karena kalau mau pakai di band komersial apa tidak mungkin toh. Jatuhnya di sini. Tak tumpulah semua itu ide-ide yang orang bilang kritis, apa idealis di sini ya. Mungkin karena dengan simbol itu identik dengan itu orang oh ini hasilnya kamu berarti kamu itu di situ orang sudah karena kita tidak Jadi sudah kemasannya terulangin. itu di situ jadi orang baca mungkin karena itu tuh saya pikir oh mungkin karena kita punya apa ya bawa dari dalam hati tidak harus didengar orang bagaimana majual atau yang tidak Justru yang namanya betul-betul karya ya itu. harus Ya itu itu. Itu karya. idealis itu gitu nah itu harus dihargai cuma sekarang kan beda kalau mau bicara industri beda lagi Iya. kan beda lagi ya. makanya salut dengan pemikiran kita zaman dulu wah gila sampai segitu pemikirannya kita zaman Itu tahun berapa itu, Kak? Takjub di sama 2010-11 itu Oke. sampai 2013 kita yang terakhir itu ya nah, itu Anak baru tamat SMA di situ. Sama. oh sama sama gitu. Masa-masa produktif. iya Masa produktif. Berarti ada rencana ada rencana Jam begitu ya. justru kita buat cover itu dulu kan belum ini toh kita belum Android belum ada lihat YouTube kita buat sendiri itu sampai pagi bah bikin cover bah gunting bah hack apa Iya. semua Oh, bah sampai lihat. segitunya, Kak? Kita sempat keluarkan album. bah jual waktu itu, sendiri bah titip sendiri gitu dulu gitu dulu teh Iya, begitu. Tagar garis kaca. Pak. Tapi Kak Friend di situ sudah gabung ke Haru Langit. Udah semua. Oh, sudah. Sudah ganting sendiri dia waktu ganting itu. sendiri dan dia vendor sendiri di sini. Ceritanya gimana itu, Kak? Pas gabung ke Haru Langit. Mungkin teman-teman penonton penasaran. dari awal di sini Dari awal. Pertama, Mungkin siapa yang ajak? Oh, iya serius, Kak. Karena dia ulet, karena Iya, dia ulet, ini, saya rajin. jadi kita angkat. Jadi dokter. Ke dokter. Kalau dia dokter dia. Oh, dia Dokter hewan. oh udah kerewan. Spesialis kodok. Bapak boleh pulang. Bagaimana ceritanya kira-kira, Kak? Cari. Ceritanya bagaimana kira-kira, Kak Friend? Ceritanya apa ya? Kira-kira siapa yang panggil awalnya? Yang panggil pertama itu Erik. Kakak Erik. Baru pertama dia tanyakan itu katanya menurutmu suaramu bagus tidak kalau nyanyi? Jadi saya Masih pikir wifi. Lari-larilan kan, itu lari-larilan larinya kan ke gitu ya. situ. Iya. Takutnya nanti genre oh gitu dipanggil. Jadi saya pikir-pikir kalau saya menyanyi untuk diri sendiri, konsumsi diri sendiri, Ya. bagus. Tapi tahulah kalau orang lain yang dengar kan. Jadi berundinglah bertiga dulu awal. Bertiga, tetap saya dengan posisi main bass, Erik drum, Edil vokal. Habis itu perjalanan berapa lama? Kita rubah nama ya. Rubah nama dari wifi itu ke Haru Langit. Iya. Jadi nggak ada jeda vakum, langsung ganti nama. Nah, dan pas Haru Langit itu semua personil ini langsung Iya. tek, langsung Tapi kau dari wifi juga. dari wifi juga. Oh, berarti termasuk Kakak Erik juga dari wifi pertamanya. Oke. Ini ada rencana buat lagu baru. buat Iya. lagu baru ganti nama baru sama Oh Iya, rencananya begitu. Oh, kenapa diganti? Padahal sudah keren sekali Haru Langit. Baru musik ada rencana mau baru juga atau masih tetap mau bertahan sama yang lama? kayaknya mungkin beda ya Warna musik berbeda. Beda. dulu kita kalau dengar lagu yang lalu itu mungkin kita labil tidak ini kayak dulu ini gitu kayak lo baik tidak kita kayak begini ya. Maksudnya pemikiran zaman itu Zaman itu. tapi kita pikir mungkin di pikiran zaman itu mungkin porsinya itu Pastinya itu. mungkin ke sekarang itu mungkin agak lebih inilah gitu Lebih mungkin wawasan ya. lebih maju mungkin. mungkin lah bisa Jadi kita dengan yang pelajari lagi dulu, baru kan sekarang media kan udah luas toh Oh iya, betul. Banyak platform. ya
Dulu kita di warnet download MP3 Bu apa sampai pagi apa semua tuh. Cuma itu terus yang kita denger referensi. Nah, sekarang di YouTube mama Banyak sekali. sekali. Oh, lumayan. Berarti ada rencana buat lagu baru. Ada rencana buat lagu Ada. baru. Insya Allah mungkin kita juga produksi visual juga Dengan di visual. awal-awal tahun mungkin ya. Maksudnya dengan segala sesuatunya setelah aman, Ya. dapur masing-masing aman, baru kita bikin produksi untuk ini begitu. Seperti itu. Karena Kaks Aidil kalau saya lihat di story-storynya dia video visual juga, Dok. Ya, ada situs Ah. visual.com. Di situ kita bisa produksi video-video yang ciamik. Boleh cek itu. Jadi perusahaan-perusahaan sama jualan kita ini. Jualan Jualan Bebas, Kaks. Bebas. Bagian marketingnya. Jual pisang juga di sini kacang kan kenapa lagu potong. Jadi yang mau bikin video corporate apa Iya, Iya. macam-macam, silakan langsung hubungi visual.com. Visual.com. Nama IG-nya? Nama IG-nya visual.com. Oke. Double M. Double M. Underscore. Ya. Jadi bisa buat animasi 3D, 2D. Animasi 3D. Iya, animasi 3D. Oh, keren itu. Animasi 3D loh. Itu sudah kemana semua, Kaks? Kerjasamanya ini? Gimana kan masuk ke instansi pemerintah. Oh, instansi pemerintah. Perusahaan, corporate. Harga terjangkau ya? Bisa dibicarakan. Iya. Bisa dibicarakan. Relatif kan. Relatif. Relatif betul. Sesuai kerumitan. Tingkat kesulitannya. Budgetnya juga klien. Jadi jualan kita ini. Kaks Promosi ini. bebas. Apalagi basis di samping tukang jualan. Wah, kalau Kaks Friendly dia vendor. Jadi kan kalau kita kan kita temu juga bermusik berdagang toh. Iya. Makanya harus ada kita sediakan jalur baru lagi. Di samping itu kita berdagang, di jalur musik kita berkarya. Berkarya. Gitu. Itu pun jalur berdagang itu kita tidak kita tidak lepas dari industri kreatif. Tetap seni kita di juga. dalam tetap kita berkarya juga di dalamnya. Berkarya dan hidup di dalam. Gitu. Jadi uang itu hanya jadi konsekuensi. Setelah kita berkarya baru itu. Karena ide setengah mati diukur kan. Iya. Musik bukan untuk jualan ya. Musik untuk berkarya. Iya, kita berkarya. Jadi yang Haru Langit itu kalau dulu kan kita motifnya eksistensi sekali. Iya. Sekali Banget. banget. Dan sekarang ini saya pikir anak-anak muda juga begitu. Cuman bukan berarti juga kita kehilangan motif eksistensi itu, tidak. Ya, betul. Dorongan-dorongan itu mau terkenal, populer kan. Iya. Nah, cuma kita juga makin lama butuh juga punya motif spiritual juga begitu. Supaya mungkin di panggung kita bisa lebih Lepas. lepas, menghayati kan, mendalami peristiwa-peristiwa melalui musik misalnya, kejadian-kejadian. Mungkin kita bisa jadi solusi, karyanya kita jadi solusi untuk Berkaryanya anak-anak tidak muda. palsu. Betul, betul. Kayak begitu. Kita maunya begitu, makanya dia punya vakum ini lama, heningnya toh. Sudah berapa tahun vakum ini, Kaks? Terakhir 2016. 2016. Oh, 2016. Makassar. 2017. 2017. Kita terakhir di Oh, terakhir main di mana ini? Sandernalin Makassar. Sandernalin Makassar. Terakhir 2017. 2017 terakhir. Tahun jalan ini sudah Pak. Oke. Lolos mewakili ya. Mewakili Palu waktu itu. Makanya kemarin saya kebetulan yang aktif panggung ke panggung mungkin saya di sini yang Iya. banyak panggung Iya. ke panggung. Dan teman-teman yang seprofesi di panggung ke panggung itu suka sekali. Kapan Harulang banyak sekali yang suka. Jadi Banyak masanya Harulangi. banyak ternyata Iya, yang, betul, yang betul. tanya ternyata, Merindukan. "Kapan ini?" Iya. Merindukan. Jadi jawaban apa sih? Saya bilang band itu mahal. Tidak sembarang kalau satu kali manggung tidak sembarang. Kamu mampu bayar kan? Begitu. Oh, Padahal kan oke. teman-teman juga kan. Itu jadi anuku saja sih Ya. sebenarnya. Dan memang mahal Canda istilahnya. jadi bencana karena Jadi memang candaan. memang apa ya, semenjak kita di Sandernalin itu kan tidak sembarang orang yang masuk di sini. Iya. Betul, Jadi betul. pemikiran teman-teman, oh iya, mungkin karena kemarin Pencapaian, ya kan? memang. Karena kita bangga ada di event itu. waktu Event itu, besar di ini. Sandernalin itu Makassar. Artinya ada juga gunanya kita vakum. Kita Tanya-tanya juga. berdagang. Akhirnya kita bisa pisahkan mana dagangan, mana bisnis.
Ya. Ya, ya. Maksudnya berdagang toh ambil anunya orang dijual dengan selisih harga. Kan itu yang namanya berdagang. Iya. Jadi kalau kita tidak begitu, kita berkarya, belakangan baru kita hitung harganya berapa. Iya. Begitu. Jadi kita punya sendiri. Dari berdagang juga jadi menghargai musik. Oh, musik ini bukan untuk Iya. jadi Iya, barang betul, dagang. betul. Iya, bukan. Ah. Ya. Jadi Artinya sekarang pun musik juga jadi Iya. komoditi ya, jadi barang Betul. dagangan juga dia. Cuman apa namanya? Kita lihat nilainya tidak hanya di situ. Iya. Tidak hanya nilai uang itu, nilai moneter itu tidak. Soalnya musik karya kalau mau dijual tidak ada harganya sebenarnya. Artinya dia bukan hanya transaksi uang, tapi ada transaksi nilai-nilai lain di situ, transaksi sosial, Iya. transaksi pikiran. Iya. Iya, jadi banyak tukar tambahnya lah. Banyak orang-orang bisa tidak hanya profitable secara komersial, tapi profitable juga secara sosial, secara secara pemikiran, begitu. Profit bukan Jadi bahasanya yang berat-berat ini teman bahasa tidak berat, profit. Iya, iya. Mesti Menguntungkan profitnya gitu. kan biasanya kan ada yang tanya tuh, buat apa main musik? Itu kan tidak ada uangnya. Itu kira-kira tanggapannya untuk Haru Langit kira-kira bagaimana itu? Oh, kalau pertanyaan ini bisa boleh ikut gabung. Itu kira-kira bagaimana? Itu bagaimana tanggapannya Haru Langit itu? Bagaimana Wan? Makanya kita kasih mahal. Main musik itu ada uangnya. Karena banyak orang Iya. orang awam ya biasa tanggapannya. Tapi tergantung sih, dia basicnya seniman apa dulu Oh, profesinya betul, dia kan. betul. Kalau dia sebagai seniman ngomong seperti itu ya, dia berarti belum seniman. Bukan seniman Iya. begitu. Iya. Kalau seniman Nah, justru dengan pengalamanku juga main-main sama teman-teman di luar, jadi nilai yang maksudnya value-nya band ini itu orang tanya-tanya itu. Memang ditunggu-tunggu ini band berarti. Mau keluar jadi mahal betul ini, tunggu-tunggu begini. Karena itu tadi tuh kita kasih keluar satu kali keluar kita tahan, jadi kayak rindunya orang, mana ini kayak begitu ya. Daripada keluar tiap hari dan sudah selesai. biasa. Jadi biasa begitu ya. Sudahlah, Haru Langit biasa. Jadi iya. Itu sebenarnya yang menghilang dari kita toh. Proses berkarya itu. Sekarang ini kan jadi instan sekali berkarya itu. Musik-musik gampang sekali keluar. Iya. Begitu. Itu sebenarnya yang kita kehilangan proses berkarya itu. Kalau saya sih lihatnya begitu. Prihatinnya juga begitu. Saya juga rasa prihatin sekaligus merasa kayak ada jendela luas. Saya rasa begitu. Banyak sekali karya-karya muncul. Tapi di satu sisi proses berkarya yang tidak ada lagi proses menyelam begitu. Iya. Jadi orang ambil misalnya suara ini jadi satu pek. Tidak ada kontemplasi, tidak ada. Banyaklah proses yang hilang. Kalau dibanding zaman dulu, Kalau zaman dulu memang susah senangnya apa zaman dulu? jadi banyak sekali ini kejadian-kejadian kultural budaya. Entah dia budaya urban, kota atau budaya desa. Yang kejadiannya kebetulan begitu. Karena orang berkarya sudah tidak dipikir lagi kan, yang penting estetik saja. Kalau orang misalnya dalam visual.com ya, bikin visual ya. Orang suka desain itu karena di dalamnya ada matematika dan estetika. Ada artinya tuh. Iya, di dalamnya itu matematika dan estetika bersatu, jadi desain. Kita bikin estetika, tapi ada matematikanya juga. Kita lihat psikologi pasar, orang yang ya begitulah kira-kira sesuai proses yang ada. Oke, terima kasih banyak. Oh sudah, jangan dulu. Kita durasi. Oke. Buat kaks Haru Langit. Siap. Terima kasih Semoga rezekinya lancar semua. Amin. Mungkin yang terakhir dong, Oke. harapan buat teman-teman musisi yang ada di luar sana kira-kira apa itu dari Haru Langit? Teruslah berkarya. Umum. Oke. Sorry. Oh, cari pembeda ya? Cari pembeda. Ya, kata-kata pembeda sendiri soal umum sebenarnya. Apa Cuma mungkin
Apa harapannya? Banyak sih harapannya. Banyak harapannya ini. Kita maunya juga apa namanya? Semua ekosistem musik itu bisa berjalan kembali seperti dulu. Walaupun dulu itu tidak lengkap, Ya. tapi asik. Kita punya semangat yang Ya. energi yang meluap-luap. Dengan alat-alat yang seadanya ya. Iya. Pas ini ada transformasi digital, kok jadi lesu ya? Mungkin karena musik itu kehadirannya sudah intens, jadi kesannya biasa-biasa saja begitu, gampang ditemui dimanapun. Nah, tapi kan kita tidak punya lagi ruang-ruang, kita tidak punya ruang-ruang fisik lagi toh, karena sudah diganti dengan ruang virtual. Akhirnya jarang bersentuh langsung, jarang bertatap mata. Kita kalau kasihan dan orang sebatas di jari. Iya Pak, dia punya Simpatik. saling mengapresiasi juga sebatas di grup WhatsApp. Berdoanya di story. Padahal kalau kita sering bertatap muka itu banyak sekali yang memancarkan. Iya. Ada kasihannya, ada tekadnya, ada banyak lah. Artinya asik lah kalau kita bangun kembali ekosistemnya itu. Ada event, ada IO-nya. Kayak begitu, kayak rumah lah. Ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada ruang ada living roomnya, ada kokinya, ada ada resepsionisnya, kayak begitu. Jadi lengkap. Jadi masukannya buat anak-anak sekarang, Oh, itu harapannya. harapannya itu. Iya, mari kita bangun sama-sama ekosistem musik di Palu. Iya. Terima kasih banyak buat kawannya. Oh iya, yang sing itu sama kita punya merchandise. Oke, ada ini. Iya lagi. Iya. Iya, bisa dikasih. Wah. Wah. Plastiknya orange. Saya sudah pakai juga. Keren. Sing with you. Thank you. Wah. Like Indonesia. Thank you, Like Mungkin Indonesia. sepatah dua kata buat harapan like channel ini. Oh iya. Like Indonesia. Buat teman-teman seniman semuanya, tidak harus musik semuanya pokoknya. Ayo dukung terus channel Like Indonesia di YouTube, subscribe, like, komen, apa itu semuanya. Dan Jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke. Sampai ketemu di sing with you berikutnya. Oke. Thank you.